Halo teman-teman. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Barat telah meluncurkan serangkaian sanksi dan menunggu. Mereka percaya bahwa Moskow akan segera jatuh. Namun, hal yang aneh terjadi, kerusakan yang dialami Rusia terlalu kecil dari yang diperkirakan. PDB mereka turun hanya 2,1% dari estimasi awal 11,2%. Apakah ekonomi Rusia benar-benar sulit? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama adalah pembekuan aset. Sebelum perang Ukraina, AS, UE, dan sekutunya adalah mitra utama Rusia. Jadi, untuk menjamin pembayaran ke negara-negara ini, Rusia harus mencadangkan devisa dalam bentuk emas atau uang di bank asing. Itu sebabnya lebih dari 300 miliar dolar mereka telah dibekukan. Mayoritas yang diumumkan berlokasi di Prancis, Jepang, Jerman, AS, Inggris, Austria, dan Kanada. Dalam hal pembekuan aset Rusia, Barat ingin mencapai dua hal. Pertama, memotong dana untuk perang. Yang kedua menyebabkan runtuhnya rubel, mendorong ekonomi Rusia ke dalam krisis. Namun, hingga saat ini, tidak satu pun dari tujuan tersebut yang benar-benar tercapai. Dari lebih dari 300 miliar dolar yang dibekukan, pemerintah Barat hanya menemukan 14%, sisanya 86% tidak diketahui di mana. Alasannya dijelaskan sebagai berikut, uang Rusia dapat dikirim secara anonim, negara asal tidak dapat ditentukan. Ketika terjadi kesalahan, mereka diam-diam akan menarik diri dari ban dan pindah ke tempat yang lebih aman. Asumsi kedua adalah Rusia dapat menyimpan aset di lembaga keuangan swasta. Untuk alasan keamanan, perusahaan swasta ini tidak memberikan informasi kepada pemerintah. Asumsi ketiga adalah bahwa data yang diterbitkan Rusia bersifat virtual. Jumlah 300 miliar dolar tidak dikirim ke negara-negara Barat. Singkatnya, apapun penyebabnya, Barat belum menemukan 258 dari 300 miliar dolar devisa Rusia saat ini. Jika mereka tidak segera menemukan petunjuk, kemungkinan besar mereka akan menemukan jalan kembali ke Moskow. Dan uang ini berkontribusi untuk mendukung biaya perang dan menyelesaikan kesulitan ekonomi Rusia. Bagaimana dengan nasib Dongru? Mari kita lihat grafik berikut. Sebelum 24 Februari 2022, 1 dolar sama dengan 80 rubel. Tingkat ini menunjukkan bahwa mata uang Rusia berada pada level yang stabil. Setelah perang pecah dan Rusia menerima hujan sanksi, dalam beberapa minggu 1 dolar bernilai 131 rubel. Artinya, ia telah kehilangan hampir 64% nilainya. Namun, setelah periode waktu yang sangat singkat, rubel telah menguat secara dramatis dan sekarang akhirnya berfluktuasi pada level sebelum perang. Apa yang terjadi selama proses itu? Pada dasarnya, mata uang suatu negara terdepresiasi nilainya ketika permintaan menurun dan sebaliknya meningkat ketika permintaan meningkat. Dalam kasus rubel, awalnya terdepresiasi karena dua alasan. Salah satunya adalah bahwa Barat memangkas impor minyak dan gas. Kedua, perusahaan dan investor takut ekonomi Rusia akan runtuh, sehingga mereka menarik diri dari pasar ini. Itu berarti rubel kurang digunakan dalam transaksi jual beli dan bisnis, sehingga nilainya terdepresiasi. Setelah nilai rubel anjlok, Rusia mengambil tindakan untuk mencegahnya. Pertama, mewajibkan perusahaan domestik untuk mengubah 50% hingga 80% pendapatan dari luar negeri menjadi rubel. Kedua, menaikkan suku bunga ke rekor tertinggi, terkadang hingga 20%. Ini menarik investor asing untuk menukar mata uang asing menjadi rubel untuk disimpan di bank Rusia demi keuntungan tinggi. Ketiga, Bank Sentral Rusia menggunakan cadangan devisa untuk membeli rubel guna mengurangi jumlah rubel di pasar, menciptakan kelangkaan rubel, dan akan berkontribusi pada peningkatan nilainya. Selain faktor di atas, pada tahun 2022 impor Rusia akan turun sekitar 9% karena sanksi perdagangan dari Barat. Namun, nilai ekspor meningkat 14% karena harga energi yang tinggi dan mereka masih menjual barang ke banyak negara. Total ekspor dikurangi impor sama dengan 227 miliar dolar. Angka ini disebut surplus neraca berjalan. Artinya, jika Rusia ingin mendukung uang bernilai tambah, ia dapat melakukannya dengan meminta negara pembeli Rusia untuk membayar tagihan mereka dalam rubel. Singkatnya, karena permintaan tetap stabil, mata uang Rusia tidak runtuh. Semoga semua orang mudah memahaminya. Untuk minyak dan gas, sektor ini menyumbang sekitar 45% dari pendapatan pemerintah Rusia. Jika arus gas terputus dari sini, Moskow akan berada dalam bahaya kehancuran. Kami akan mengeksplorasi situasi spesifik bersama-sama. Pada tahun 2022, tidak ada fluktuasi besar. Presiden Putin berhasil menjaga senyum cerah di wajahnya, karena sanksi Barat tidak lengkap. Negara-negara Barat masih menjadi pasar impor minyak dan gas utama mereka, di mana UE sendiri telah membeli hingga 140 miliar euro. Ditambah pemain besar seperti China dan India berlomba untuk melihat siapa yang membeli lebih banyak minyak. Dan berkat kenaikan harga energi, pendapatan minyak dan gas Rusia bahkan meningkat 27,9% dibandingkan tahun 2021. Namun, Barat adalah kumpulan orang kaya yang bisa membeli apa saja dengan uang. Mereka sekarang memiliki impor pengganti yang signifikan, terutama dari AS, Norwegia, Qatar, dan Afrika. Jadi, meskipun negara-negara seperti China, Turki, atau India meningkatkan pembelian minyak Rusia, pendapatan dari ekspor minyak Rusia turun sebanyak 29% pada kuartal pertama tahun 2023.
Informasi tersebut berasal dari surat kabar, The Moscow Times. Mengenai gas, saat ini bukan musim dingin, jadi sulit untuk menilai situasinya. Selain itu, pihak Rusia telah berhenti memberikan data. Namun, kita bisa membuat prediksi. Pada tahun 2022, Rusia mengekspor gas senilai sekitar 55 miliar dolar, yang 87%-nya masuk ke pasar UE. Ini tidak dapat dilanjutkan tahun ini karena Uni Eropa telah menemukan beberapa sumber alternatif. Mereka diperkirakan akan mengurangi impor minyak dan gas dari Rusia hingga 2/3 dibandingkan tahun lalu. Melalui angka-angka di atas, kita dapat menilai sebagian situasi yang dihadapi Rusia dengan kesulitan yang cukup serius. Jika skenario terus berlanjut hingga akhir tahun, konsekuensinya tidak bisa diprediksi. Kenapa begitu? Ketika pendapatan pemerintah menurun sementara pengeluaran pertahanan meningkat, itu akan menyebabkan defisit anggaran. Untuk mengkompensasi bagian itu mereka akan memiliki dua cara. Opsi 1 adalah mengambil sebagian dari aset cadangan sekitar 300 miliar dolar, yang jumlahnya tidak dibekukan untuk dibelanjakan. Jika berpikir untuk jangka panjang mereka tidak akan melakukan ini. Cara kedua, meningkatkan penerimaan pajak rakyat, dan memangkas pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Misalnya, daripada pembiayaan pendidikan dan kesehatan, kini tidak lagi pembiayaan. Kedua cara ini akan menyebabkan rakyat Rusia sangat menderita. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan tersebut mereka harus mencari pasar ekspor migas yang baru. Atau tingkatkan produksi dan penjualan barang lain untuk menutupi kekurangan pendapatan. Tidak ada yang mudah. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Putin mengatakan bahwa fondasi ekonomi Rusia lebih kuat dari yang pernah dipikirkan siapapun. Jika ini benar maka kemuliaan akan datang kepada mereka, sebaliknya bencana akan datang. Kita lihat saja. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.